Jadi di situ Pak Jokowi mengingatkan soal etika, tapi respon Gibran ketika diingatkan seperti itu, Gibran mengatakan bahwa katanya Pak Jokowi lah yang seharusnya bercermin terlebih dahulu. Seperti itu guys. Wow gitu ya. Jadi sepertinya dia ini ya merasa bahwa kenapa Bapak mengomentari soal etika saya? Kenapa nggak Bapak mengomentari etika Bapak dulu? Seperti itu kurang lebih jadi maksudnya Gibran ini ya guys. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini ada respon dari Ketua BEM UGM ya mengenai peringatan Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sempat mengingatkan untuk lebih menggunakan etika dan juga adat ketimuran ketika mengkritik saat Pak Jokowi merespon statement kontroversial dari Ketua BEM UGM ya yang menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Jadi di situ Pak Jokowi mengingatkan soal etika, tapi respon Gibran ketika diingatkan seperti itu, Gibran mengatakan bahwa katanya Pak Jokowi lah yang seharusnya bercermin terlebih dahulu. Seperti itu guys. Wow gitu ya. Jadi sepertinya dia ini ya merasa bahwa kenapa Bapak mengomentari soal etika saya? Kenapa nggak Bapak mengomentari etika Bapak dulu? Seperti itu kurang lebih jadi maksudnya Gibran ini ya guys. Dan selain itu juga spanduk-spanduk yang ada di UGM juga udah dicopotin guys oleh pihak kampus sendiri. Terus ada juga guru besar dari UGM juga katanya gitu ya yang sempat mengatakan, mengomentari lah terkait pernyataan Gibran ini. Terus juga ada netizen yang berkomentar gitu setelah melihat video Gibran ini dan mengaitkan dengan pasien dia. Nah oke guys, kita mulai dari spanduk dulu ya guys. Nah kalau kita lihat gambar di sebelah nih ya guys, gambar yang pertama ini adalah gambar ketika spanduk atau poster Pak Jokowi yang di situ tergambar separuh Pak Jokowi petani dan separuh Raja Jawa. Spanduk penobatan alumnus paling memalukan itu sudah dicopot oleh pihak kampus, dua-duanya ya. Yang salah satunya ada di bundaran UGM dan sudah dicopot menggunakan mobil oleh pihak kampus, dan sampai detik ini nggak ada yang protes ketika spanduk tersebut dicopot oleh pihak kampus guys. Ya seperti itu ya, intinya spanduknya udah dicopotin oleh pihak kampus. Kemudian berikutnya ada guru besar UGM nih, ini fotonya, dan juga ada netizen di sebelahnya yang komentar ya mengenai pernyataan guru besar UGM ini. Jadi dalam videonya guru besar UGM ini tuh mengatakan bahwa ketua BEM UGM ini ya dianggap sebagai ketua BEM yang paling gak beretika karena pernyataannya gitu ya, mungkin terkait pernyataannya memang yang ya menurut guru besar ini tidak beretika. Seperti itu guys. Jadi setelah dinobatkan sebagai ketua BEM paling tidak beretika, netizen yang di sebelahnya ini berkomentar dan dia bilang ya, mungkin ditujukan kepada guru besar ini ataupun juga kepada yang lainnya, dan dia mengatakan bahwa sepertinya ya kayak percuma gitu kalau misalnya cuma diingatkan aja orang-orang yang seperti ketua BEM UGM ini, karena kalau nggak dibereskan dari akarnya akan ada terus orang-orang yang seperti ini katanya. Dan Bapak ini mengatakan ya, mungkin dia juga menduga bahwa memang ada satu partai yang dia sempat mengatakan bahwa Islam, tapi Islam yang agak beda gitu ya, yang memang katanya tuh datang ke kampus-kampus kemudian melahirkan anak-anak yang seperti salah satunya ketua BEM UGM ini guys. Dan menurut dia nggak cuma Gibran gitu ya, dan Gibran juga bukan yang pertama. Sebelumnya dia sebutkan ada ketua BEM UI,
dan lain sebagainya, yang menurut dia orang-orang ini atau ketua-ketua BEM ini yang ada di kampus-kampus ternama gitu ya, itu adalah orang-orang dari didikan partai tersebut guys. Dan menurut netizen ini, kalau misalnya kedepannya presidennya bukan dari partai yang bukan dari pilihan partai tersebut ya, akan ada terus orang-orang yang seperti ketua BEM ini guys. Dan memang dari dulu gitu ya, memang Pak Jokowi ini selalu dikritik oleh ketua BEM yang disebutkan tadi. Jadi netizen ini mengatakan bahwa memang latar belakang dari ketua BEM tersebut ya sama gitu loh. Dan itu katanya adalah hasil dari didikan suatu partai yang memang katanya ingin mendirikan syariat Islam gitu di Indonesia. Katanya seperti itu. Jadi menurutnya kalau misalnya dari akarnya tidak dibereskan ya akan ada selalu orang-orang yang seperti ini yang mengkritik atau ingin menjatuhkan pemerintahan, ibaratnya seperti itu guys. Jadi itu komentar netizen ini terkait pendapat atau statement guru besar UGM tersebut ya. Jadi menurutnya mengomentari atau menegur saja itu kayaknya kurang atau tidak ada efek apa-apa kalau misal tidak dibereskan dari akarnya, katanya seperti itu. Nah guys, berikutnya ada respon Gibran ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika Pak Jokowi merespon penobatan dirinya yang disebut sebagai alumnus paling memalukan di UGM, beliau kan mengatakan ya tidak masalah, itu kan salah satu bentuk demokrasi. Tapi Pak Jokowi juga menyebutkan bahwa mengingatkan gitu ya bahwa ada etika dan adat ketimuran gitu. Kita kan orang Indonesia seperti itu. Dan Gibran di situ merespon pernyataan Pak Jokowi. Dan dia mengatakan bahwa ya sebaiknya Pak Jokowi itu bercermin terlebih dahulu guys menurutnya sebelum mengingatkan soal etika kepada dirinya guys. Dan itu kembali lagi ditujukan kepada anaknya Pak Jokowi yang sekarang menjadi wakil presiden, yang menurut Gibran itu juga tidak beretika. Jadi ketika mendengar respon tersebut dari Pak Jokowi, dia masih membalikkan itu kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi yang disuruh bercermin terlebih dahulu. Seperti itu kurang lebih ya guys. Oke guys, dan kemudian ada netizen nih ya, anak muda yang mengomentari Gibran juga mungkin merasa seusia ya. Jadi dia merasa mungkin perlu untuk berkomentar soal ini. Dan dia mengatakan dalam komentarnya tersebut guys, menurut dia itu juga awalnya tuh bangga kalau melihat anak muda yang memang berani berbicara, berani mengkritik gitu ya, tapi tidak dengan menghina gitu katanya. Kemudian dia juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa hatinya Pak Jokowi ini terbuat dari apa sih? Kenapa ketika dikritik banyak orang gitu ya, respon Pak Jokowi ini ya santai saja, sabar, dan ya woles aja, ibaratnya seperti itu. Jadi dia bertanya kenapa Pak Jokowi punya hati yang sesabar itu. Terus kemudian dia juga mengingatkan bahwa kalau misalnya ketua BEM KM UGM ini ada di zaman Pak Soeharto katanya, mungkin juga dia nggak akan ada. Mungkin dia akan ada dalam 13 daftar nama orang yang hilang pada zaman itu. Dia mengatakan seperti itu guys. Dan kemudian statement tersebut dikomentari oleh bapak di sebelahnya itu, ditambahin ya. Jadi bapak ini ketika mendengar respon anak muda tersebut, dia menambahkan bahwa nggak cuma hilang mungkin ketika ketua BEM KM UGM ini berbicara seperti itu di zaman Pak Soeharto, tapi mungkin akan cuma tinggal nama dan nggak nunggu sehari 2 hari katanya. Jadi bapak ini mengatakan bahwa dia memberi pesan gitu ya kepada ketua BEM KM UGM bahwa
Ya mungkin kalau misalnya untuk saat ini di zamannya Pak Jokowi dia memang fine-fine aja dan nggak kenapa-napa gitu ya. Jadi mungkin juga karena kebaikan hati dari Pak Jokowi gitu ya, dan dia akhirnya juga memberi pesan kepada Gibran untuk mendingan selesaikan dulu kuliahnya gitu guys, daripada banyak omong sana sini yang omongannya ini menurut dia kurang baik lah, daripada ngomong yang nggak baik, mendingan nggak usah ngomong, selesaikan dulu kuliahnya dan selesaikan semua yang belum diselesaikan, jangan cuma ngomong aja daripada seperti itu akhirnya. Oke guys, dan kita lanjut ke netizen yang terakhir ya. Ini adalah Mbak ini adalah orang Solo ya. Dia beberapa kali membuat komentar atau konten terkait beberapa kebijakan Gibran saat masih dan sampai sekarang juga masih gitu ya, jadi wali kota Solo, yang dirasa kebijakan-kebijakan Mas Gibran di kota Solo banyak yang bagus dan dia juga merasakan manfaatnya. Terus kemudian ketika dia melihat ada ketua BMKM UGM yang menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan, dia itu akhirnya berkomentar juga, dan dia responnya seperti ini guys. Jadi awalnya dia itu melihat Gibran berkomentar, terus dia juga kaget ya, kok bisa orang atau mahasiswa dari salah satu universitas terkemuka kok ngomongnya nggak difilter gitu, kata dia. Terus Mbak ini juga melihat cara bicara Gibran ini yang menurut dia seperti Gibran ini omongannya seperti besar banget gitu. Jadi ya intinya ngomongnya besar. Terus dia juga mengingatkan gitu bahwa Gibran ini kan pernah ada di Solo gitu guys. Terus dia bertanya, pernah gak ngerasain pemerintahan Pak Jokowi saat masih di Solo? Pasti ngerasain kan manfaat-manfaatnya. Nah itu kata Mbak itu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa memang gak ada pemimpin yang sempurna, nggak ada pemimpin yang nggak punya kekurangan. Tapi orang-orang atau pastinya orang itu memilih yang paling banyak menguntungkan atau yang paling banyak baiknya. Jadi istilahnya tuh milih yang terbaik dari yang jelek-jelek, ibaratnya seperti itu guys. Terus dia juga pada akhirnya setelah berbicara atau mengomentari bahwa omongan ketua BMKM UGM ini besar, dia kemudian teringat dengan pelajaran yang pernah dipelajari dulu waktu dia sekolah gitu ya, mengenai episode manik, dan dia waktu itu mempelajari bagian kejiwaannya dimana ciri-ciri yang disebutkan atau yang menonjol dari episode manik ini menurut dia adalah emosi yang meledak-ledak, itu yang pertama gitu ya. Terus ada juga energi dan motivasinya yang sangat besar, jadi energinya nggak bisa habis. Kemudian yang berikutnya, merasa nggak perlu istirahat atau tidur karena energinya itu tadi yang masih ada terus. Kemudian yang berikutnya, katanya ketika ngomong itu ngomong terus dan tanpa difilter. Omongannya juga seperti gede banget gitu. Kemudian berikutnya katanya multitasking ekstrim. Nah itu maksudnya adalah semua pekerjaan itu dilakukan gitu guys. Dan kesimpulannya Mbak ini mengatakan bahwa dia itu sering memang menemui pasien-pasien yang sedemikian rupa, yang memiliki high self esteem, yang artinya itu intinya ya, maksudnya itu ngomongnya tuh besar dan merasa dirinya itu besar, tapi kenyataannya agak tanda tanya. Jadi apakah Mbak ini tuh mengaitkan omongan atau sikap dari Gibran ini ketika berbicara dengan pasien-pasien dia gitu loh. Jadi mungkin Mbak ini merasa ada kesamaan gitu ya antara sikap ketua BMKM UGM ini dengan pasien yang dia temui. Kesamaannya yang kalau dari yang dia sebutkan itu tadi, yang ngomongnya yang besar dan merasa dirinya besar. Jadi mungkin ada dugaan
oleh Mbak ini yang merasa jangan-jangan ketua BEM KM UGM ini ya mirip-mirip dengan pasien dia. Mungkin seperti itu maksud dia ya guys, tapi itu balik jadi pertanyaan buat kalian, apakah memang seperti itu atau ya gimana gitu kan. Oke guys, yang jelas sampai di sini informasinya. Jadi ada spanduk yang udah dicopotin. Terus respon Gilbran ya, yang justru malah membalikannya kepada Pak Jokowi ketika diingatkan soal etika dan adat ketimuran. Terus ada juga netizen yang mengatakan bahwa, dan dia mengomentari guru besar gitu ya, percuma kalau misalnya cuma diingatkan atau ditegur atau dikomentarin kalau nggak dibereskan dari akarnya. Terus juga ada netizen yang menganggap ada kesamaan gitu ya antara ketua BEM ini sikapnya atau cara bicaranya mungkin ya dengan pasien-pasien dia guys. Oke guys, dari sini bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.